Kalau kita ngomongin soal Iran di kalangan umat muslim, wah, pasti deh reaksinya itu terbelah dua. Di satu sisi, ada yang simpatinya kuat banget, tapi di sisi lain, ada juga yang curiganya minta ampun. Nah, yang bikin unik, dua-duanya ini sama-sama bilang landasannya itu akidah. Jadi pertanyaannya gini, simpati kita ke Iran itu beneran murni karena ikatan iman atau jangan-jangan kita ini cuma terbawa arus politik? Yuk kita coba kupas tuntas bareng-bareng dengan kepala dingin dan hati yang jujur. Nah, ini dia nih, jantung permasalahannya. Kok bisa ya, satu negara yang sama bisa bikin orang simpati, sekaligus curiga, dan dua-duanya pakai dalih iman? Pertanyaan ini sebetulnya memaksa kita buat ngaca, buat nanya ke diri sendiri. Sikap kita selama ini tuh beneran lahir dari akidah yang lurus, atau tanpa sadar udah kecampur sama narasi-narasi politik? Mari kita cari kejernihannya sama-sama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kita harus jujur, simpati yang banyak dari kita rasakan ke Iran itu ya wajar. Perasaan itu ada dan bisa dimengerti. Ini bukan sesuatu yang muncul dari ruang hampa. Ada alasan-alasan kuat di baliknya yang bikin kita merasa begitu. Dan inilah 3 pilar utamanya. Pertama, soal narasi perlawanan. Jujur aja, di saat banyak negara muslim lain kayaknya diem aja, Iran ini tampil berani, nantang langsung Amerika dan Israel. Siapa coba yang gak salut? Kedua, isu Palestina. Ini kan luka kita semua sebagai umat, dan mereka secara konsisten ada di sana, membela. Dan yang ketiga, ini yang paling nyentuh, retorika Islam. Para pemimpinnya itu pakai bahasa Al-Quran, ngomongin jihad. Rasanya jadi kayak, ini tuh perjuangan kita bareng-bareng. Tapi, tunggu dulu. Akidah kita kan ngajarin buat adil ya. Adil itu artinya kita nggak bisa cuma telan bulat-bulat, narasi yang kelihatannya bagus aja. Kita harus berani lihat sisi lainnya. Ada realita di lapangan, fakta-fakta yang mungkin, jujur aja, agak pahit buat didengar. Tapi ya, kita wajib tahu, biar pandangan kita itu utuh dan nggak sepotong-sepotong. Kita mulai dari Suriah. Ini fakta yang sangat menyakitkan dan tercatat di mana-mana. Iran adalah pendukung utama rezim Assad. Ya, rezim yang sama yang bertanggung jawab atas tewasnya ratusan ribu saudara kita sendiri, Muslim Sunni. Ini udah bukan lagi soal politik, ini soal darah sesama Muslim. Geser sedikit ke Yaman. Dukungan Iran buat milisi Houthi itu punya andil besar dalam menciptakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di zaman kita. Jutaan saudara kita di Yaman kelaparan, kehilangan rumah, hidupnya menderita. Dan lagi-lagi, yang jadi korban siapa? Saudara kita seiman. Terus di Irak, ada banyak catatan soal milisi-milisi pro-Iran yang melakukan kekerasan sama demonstran muslim yang cuma nuntut hak dan keadilan. Mereka itu rakyat biasa loh, saudara-saudara kita juga, yang akhirnya malah jadi korban. Nah ini dia pertanyaan yang harus kita jawab dengan sejujur-jujurnya di hadapan Allah. Gimana ceritanya kita bisa terus-terusan mendukung atas nama persatuan Islam, sementara di Suriah, di Yaman, di Irak, kebijakan politik yang sama justru menumpahkan darah umat Islam. Ini bukan soal milih Iran atau Amerika, bukan. Ini soal memilih antara narasi politik dengan keadilan buat saudara-saudara kita yang jadi korban. Terus gimana dong jalan keluarnya dari dilema ini? Alhamdulillah, agama kita tuh sempurna. Islam gak meninggalkan kita bingung sendirian. Agama kita udah ngasih semacam filter akidah, sebuah timbangan yang adil buat menilai ini semua. Jauh di atas sentimen atau kepentingan politik sesaat. Filter itu namanya prinsip agung al-wala wal-bara. Gampangnya gini, al-wala, loyalitas kita, itu cuma buat Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang tegak di atas kebenaran. Titik. Terus al-bara, kita berlepas diri dari semua bentuk kezaliman. Nggak peduli siapa yang lakuin. Artinya apa? Simple. Pas Iran melawan kezaliman Zionis, kita puji, kita dukung. Tapi di saat yang sama, pas kebijakan mereka justru menzalimi saudara kita di Suriah, kita harus tegas berlepas diri dari tindakan itu. Jadi jelaskan, loyalitas kita itu bukan buat bendera negara, tapi buat kebenaran itu sendiri. Semangat ini persis seperti yang diajarkan Imam Ash-Shafi'i, sebuah pengingat yang luar biasa tentang pentingnya rendah hati. Kita harusnya bisa bilang begini, dukungan saya pada perlawanan Iran itu benar, tapi mungkin jadi salah kalau dukungan itu bikin saya buta sama penderitaan Muslim lain. Nah, inilah kedewasaan dalam beragama. Oke, sekarang kita udah paham nih dilemanya, udah tahu juga prinsip dasarnya. Terus, langkah praktisnya apa sebagai seorang Muslim? Gimana caranya biar kita bisa menyikapi ini dengan jernih, dengan adil, ke depannya? Ada 3 langkah praktis. Pertama, pisahkan. Dukung isunya, yaitu perlawanan terhadap Zionisme. Tapi jangan dukung aktornya, yaitu negara Iran secara buta. Keduanya itu hal yang beda.
Kedua, verifikasi. Jangan cuma dengar dari satu pihak. Cari informasi dari banyak sumber yang seimbang, biar nggak gampang digiring opini. Dan yang paling penting, nomor 3, luruskan niat kita pas berdoa. Doakan kemenangan untuk keadilan, doakan untuk semua yang tertindas dimanapun mereka berada, bukan kemenangan untuk sebuah rezim atau bendera tertentu. Tolong ingat ini baik-baik. Ukhuwah Islamiyah kita itu nggak kenal batas negara, nggak kenal paspor. Rasa sakit seorang muslim di Suriah, rintihan anak kecil di Yaman, tangisan seorang ibu di Irak, itu semua adalah luka kita bersama. Jadi, menuntut keadilan buat mereka itu bukan pilihan, tapi ini adalah kewajiban iman. Jadi, sebagai penutup, pertanyaan ini saya lempar lagi, bukan cuma buat kalian, tapi juga buat diri saya sendiri. Nanti, kalau hati kita lagi berkobar-kobar pengen membela, coba deh berhenti sejenak dan tanya, ini loyalitas buat siapa ya? Buat bendera? Buat agenda politik? Atau buat timbangan keadilannya Allah? Jujur, jawaban kita atas pertanyaan simpel ini, itulah yang bakal nentuin kualitas iman kita di hadapannya.